Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Anggun Akita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 440-3246-2001, kelas praktikum A kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ke-10 mengenai FreeRTOS tingkat middle atau tingkat menengah yang membahas 3 topik utama, yaitu konkurensi, sinkronasi, dan interupsi atau interrupt. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama. Hal yang pertama yang kita harus pahami adalah bagaimana FreeRTOS menjalankan banyak pekerjaan sekaligus. Di dalam FreeRTOS, ada yang namanya task. Task adalah sebuah pekerjaan yang berjalan secara mandiri. Analoginya seperti kita mempunyai 2 karyawan, di mana karyawan yang pertama tugasnya membaca data sensor. Dan untuk karyawan yang kedua, tugasnya adalah menampilkan data ke layar. Kedua karyawan tersebut itu bekerja secara bersamaan tanpa saling menunggu. Itulah yang dimaksud task pada FreeRTOS. Untuk yang kedua, yaitu scheduler. Jadi, siapa yang mengatur task boleh bekerja adalah scheduler. Scheduler itu bertugas mengatur giliran setiap task dalam menggunakan prosesor. Cara kerjanya berdasarkan prioritas. Setiap task diberi nomor prioritas. Semakin besar angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Dan semakin duluan task itu akan berjalan. Jadi ketika terdapat sebuah program yang dimana di situ program tersebut menjadi task prioritas nomor 1, maka dapat disimpulkan bahwa itu task prioritas karena task tersebut bernomor 1, seperti itu. Lalu, untuk slide selanjutnya, slide yang kedua, setelah kita memahami task dan scheduler, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi ketika prosesor itu berpindah dari satu task ke task lain. Proses perpindahan ini disebut dengan context switch, yang sudah tertampil pada slide ke-3 di sini. Analoginya itu seperti orang yang sedang mengerjakan 2 tugas yang berbeda. Ketika harus berpindah ke tugas kedua, maka ia terlebih dahulu mencatat di mana ia berhenti. Lalu, ia akan mulai mengerjakan tugas kedua. Ketika kembali ke tugas pertama, ia tinggal melanjutkan dari catatan yang tadi, seperti itu. Nah, di sini dapat digambarkan, ini ada task A berjalan, lalu disimpan, ini aja ada scheduler terpicu, lalu di sini ada load state, dan task B berjalan, dan kembali ke task A berjalan, seperti itu. Nah, di FreeRTOS ini, proses berjalannya itu dalam 4 langkah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, task A di sini berjalan di prosesor. Kemudian, prosesornya itu menghentikan sementara task A tadi dan akan menyimpan seluruh kondisinya itu ke dalam memori, seperti yang digambarkan pada nomor 2 ini. Lalu untuk yang ketiga, scheduler itu menentukan task mana yang nantinya harus jalan berikutnya, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, di sini kondisi task B itu diambil dari memori dan task B dilanjutkan dari titik terakhir ia berhenti. Dan di sini terkait memori itu merupakan hal penting yang perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan adalah setiap task itu memiliki ruang memorinya sendiri seperti itu. Dan kita harus berhati-hati agar tidak menggunakan memori terlalu banyak di dalam satu task. Karena jika memorinya habis dan tidak terdeteksi, sistem sewaktu-waktu bisa menjadi crash, seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya, slide yang keempat, di sini membahas cara mengelola waktu tunggu di dalam program dengan cara yang lebih cerdas. Nah, pada pemrograman, tanpa RTOS, itu ketika ia ingin membuat jeda waktu, prosesor benar-benar berhenti dan tidak melakukan apa-apa
selama jeda itu. Jadi, bisa dikatakan sistem itu seolah terkunci. Semua pekerjaan yang lain juga akan ikut terkunci. Nah, pada FreeRTOS bisa dikatakan memiliki solusi yang jauh lebih baik. Jadi ketika sebuah taks membutuhkan jeda, taks tersebut masuk ke kondisi block, artinya taks itu tidur sementara dan tidak menggunakan prosesor sama sekali. Selama taks itu tidur, prosesor itu bebas digunakan oleh taks lain. Contohnya seperti pada slide di sini, ketika taks LED itu sedang menunggu, taks sensor itu akan tetap bisa berjalan dan membaca data di waktu yang sama. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia pada contoh di slide keempat ini. Inilah keunggulan dari FreeRTOS dibandingkan pada pemrograman biasa. Selanjutnya, kita akan masuk ke interrupt atau interupsi. Interrupt atau interupsi adalah sinyal darurat dari hardware yang meminta prosesor untuk segera menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan dan menangani sesuatu yang lebih mendesak. Nah, fungsinya adalah bertugas menangani interupsi disebut ISR atau Interrupt Service Routine. Analoginya, seperti kita sedang mengerjakan laporan, lalu tiba-tiba ada telepon masuk. Kita akan mengangkat telepon itu dan bicara sebentar, lalu langsung menutup dan kembali melanjutkan laporan. Kita tidak mengobrol panjang lebar. Nah, begitu juga cara ISR atau Interrupt Service Routine. Jadi, bisa dikatakan ISR atau Interrupt Service Routine itu harus cepat, singkat, dan langsung selesai, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, slide ke-6, ketika beberapa taks itu perlu berkoordinasi satu sama lain, FreeRTOS itu menyediakan dua alat bantu yang berbeda fungsinya, yaitu binary semaphore dan mutex. Di sini untuk binary semaphore itu berfungsi seperti bendera sinyal. Misalnya ketika tombol ditekan atau push button ditekan, sinyal itu akan dikirim ke taks agar langsung bangun dan mulai bekerja. Nah, binary semaphore ini tidak memiliki pemilik yang tetap atau siapa saja boleh mengangkat atau menurunkan bendera itu. Nah, untuk mutex itu berbeda. Mutex fungsinya adalah seperti kunci gembok untuk melindungi sebuah sumber daya yang dipakai bersama. Misalnya pada layar LCD atau jalur komunikasi. Hanya satu taks yang bisa memegang kunci itu pada satu waktu. Untuk taks lain, itu butuh mengakses sumber daya tersebut dan harus menunggu sampai kuncinya itu dikembalikan, seperti itu. Nah, di sini keistimewaan dari mutex sendiri adalah memiliki fitur priority inheritance, di mana fitur ini mencegah masalah taks yang penting terpaksa menunggu terlalu lama karena taks lain itu sedang memegang kunci. Ketika situasi itu terjadi, FreeRTOS secara otomatis akan menaikkan sementara prioritas taks yang sedang memegang kunci agar bisa lebih cepat selesai dan melepaskannya. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat menggunakan binary semaphore untuk memberi sinyal antar taks dan kita juga dapat menggunakan mutex untuk melindungi sumber daya yang dipakai secara bersama. Untuk selanjutnya, di sini komunikasi antar taks pada slide ke-7. Nah, selain sinkronasi, taks-taks juga perlu saling bertukar data. FreeRTOS itu menyediakan dua cara untuk itu. Dapat dilihat di sini, sudah tertulis. Ada yang pertama, antrian. Di sini bekerja seperti ban berjalan di pabrik. Jadi, taks yang menghasilkan data menaruh data di atas ban berjalan, seperti itu. Lalu, taks yang membutuhkan data itu akan mengambilnya dari ujung lain. Prosesnya berurutan dan prosesnya itu aman, tidak ada data yang rusak atau tumpang tindih. Dan untuk yang kedua adalah event group. Jadi di sini bekerja seperti papan centang. Jadi ketika setiap kotak itu nantinya akan mewakili satu kejadian. Sebuah taks itu bisa diatur untuk baru memulai kerja ketika beberapa kotak itu tercentang sekaligus dan sudah terisi.
Selanjutnya, pada slide ini membahas cara yang benar untuk mendeteksi kejadian dari luar, misalnya saat tombol ditekan. Cara yang salah adalah terus-menerus memeriksa kondisi pin secara berulang tanpa henti. Cara ini bisa dikatakan sangat boros karena prosesor terus sibuk memeriksa meskipun tidak ada yang terjadi. Cara yang benar adalah menggunakan interupsi atau interrupt dan dikombinasikan dengan sinyal ke taks. Alurnya itu berjalan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah ketika tombol ditekan, kondisi pin itu akan berubah dan memicu sinyal ke prosesor. Lalu yang kedua, ISR langsung aktif menangkap sinyal tersebut tanpa melakukan jeda apapun. Yang ketiga, ISR akan memberikan sinyal ke taks bahwa ada kejadian yang perlu diproses. Lalu yang keempat, itu taks yang tadinya sedang tidur langsung terbangun dan mulai memproses kejadian tersebut. Selanjutnya, di slide ini kita akan melihat bagaimana semua konsep yang sudah kita pelajarin itu digabungkan dalam satu sistem nyata yang disebut sensor hub. Di sini, alur kerjanya itu dimulai dari hardware sensor yang menghasilkan data dan memicu sinyal. ISR itu akan menangkap sinyal secara cepat dan tepat. ISR kemudian akan memasukkan data mentah dari sensor ke dalam antrian, sehingga data tersimpan dengan aman. Selanjutnya, data processing task itu mengambil dari antrian dan memprosesnya. Setelah data siap ditampilkan, task ini harus mengambil mutex terlebih dahulu sebelum mengakses layar OLED. Mutex akan memastikan tidak ada dua task yang mengakses jalur komunikasi tersebut pada waktu yang sama, sehingga data yang ditampilkan itu akan selalu benar dan tidak rusak. Arsitektur ini menggabungkan ISR untuk kecepatan merespon, antrian untuk keamanan pengiriman data, dan mutex untuk perlindungan jalur komunikasi hardware. Selanjutnya, nantinya pada demonstrasi terdapat dua percobaan. Percobaan yang pertama, di sini kita membangkitkan sinyal gelombang menggunakan microcontroller ESP32. Tujuannya adalah menghasilkan sinyal gelombang analog yang halus menggunakan fitur DAC yang ada di ESP32. Dan untuk yang kedua, di sini implementasi yang lebih lengkap karena menggabungkan semua konsep yang telah dipelajari dalam satu sistem terpadu. Sistem ini melibatkan sensor suhu DAT22, lalu layar LCD, dan push button. Dan di sini terdapat 4 panduan yang penting yang perlu kita selalu ingat ketika mengembangkan sistem berbasis FreeRTOS. Yang pertama adalah memantau penggunaan memori, karena setiap task itu punya ruang memori sendiri. Dan yang kedua, hindari starvation, karena ketika terjadi, sebuah task prioritas tinggi tidak pernah berhenti bekerja, sehingga task-task yang prioritasnya lebih rendah itu tidak pernah mendapat giliran. Dan untuk yang ketiga, melindungi sumber daya hardware yang dipakai bersama. Jadi setiap kali lebih dari satu task mengakses perangkat keras yang sama, wajib menggunakan mutex sebagai penjaga agar tidak terjadi tabrakan data. Dan untuk yang keempat, itu kita harus memperhatikan desain rangkaian fisik. Jadi kita harus memasang resistor pull up dan kapasitor pada rangkaian untuk meredam gangguan listrik. Lalu di sini dari seluruh materi yang telah disampaikan ada 3 poin utama yang menjadi inti dari FreeRTOS tingkat middle atau tingkat menengah ini. Yang pertama adalah jaminan waktu,
Bisa dikatakan itu segalanya, karena FreeRTOS itu bukan hanya sekedar sistem yang bisa menjalankan banyak pekerjaan sekaligus, melainkan FreeRTOS itu memberikan jaminan bahwa setiap pekerjaan akan dijalankan tepat waktu. Lalu yang kedua, dapat menggunakan alat komunikasi yang tepat. Dan yang ketiga, meninggalkan cara lama beralih ke sistem berbasis kejadian. Karena kebiasaan terus-menerus memeriksa kondisi hardware secara berulang, itu dapat dikatakan cara yang tidak efisien. Dengan FreeRTOS ini, sistem hanya bekerja ketika ada kejadian nyata yang perlu ditangani, menggunakan interrupt dan task yang saling bekerja sama. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Jadi, pada percobaan yang pertama, sistem yang kami buat menggunakan microcontroller ESP32 dengan implementasi FreeRTOS middle untuk membaca data sensor DHT22, lalu menampilkan data tersebut pada LCD I2C serta menyimpannya ke SD card. Nah, sistem ini itu dirancang supaya dapat menjalankan beberapa task dan memanfaatkan kemampuan multitasking dari ESP32, sehingga pembacaan sensor tadi itu dapat menampilkan data dan penyimpanan data itu dapat dilakukan secara real time tanpa saling mengganggu. Nah, di sini untuk task yang pertama itu bertugas membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 yang kami hubungkan pada pin GPIO 4. Nah, sensor ini memberikan nilai analog yang dikonversi menjadi data digital yang nantinya dapat dibaca oleh ESP32. Data yang diperoleh kemudian akan disimpan dalam variabel global. Selanjutnya, itu digunakan oleh task lain untuk ditampilkan atau disimpan. Nah, task ini dijalankan secara periodik dengan delay tertentu. Selanjutnya, untuk task yang kedua, itu bertugas menyimpan data ke SD card dalam format csv.file. Ini untuk variabel globalnya. Lalu ini untuk penyimpanan SD card-nya. Nah, di sini untuk task yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu DHT22. Nah, untuk task yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, yaitu penyimpanan data ke SD card dalam format csv.file. Nah, di sini untuk csv.file-nya itu dinamai dengan data.csv. Setelah itu, ditempatkan pada root directory pada SD card. Jika file nantinya belum ada, task akan secara otomatis membuat header CSV dengan kolom waktu, suhu, dan kelembapan. Jadi setiap kali task ini dijalankan, data terbaru dari sensor itu akan ditulis ke dalam file menggunakan perintah yang sudah ada di dalam program ini, yaitu file.print dan file.println. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan pencatatan data jangka panjang sehingga analisis atau pemantauan itu dapat dilakukan di kemudian hari. Setelah itu, ini untuk task yang pertama, lalu task yang kedua, ini data.csv. Ini jika gagal, lalu disimpan datanya. Dan untuk task yang ketiga adalah display LCD I2C. Ini prioritas ketiga. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, untuk task yang ketiga itu berfungsi menampilkan data suhu dan kelembapan pada LCD ukuran 16x2 yang terhubung melalui protokol I2C dengan alamat 0x27.
Nah, di sini untuk alamat LCD-nya, di sini juga sudah dijelaskan MISO-nya 19, MOSI-nya 23, SCK 18, CS-nya 5. Ini untuk SD card-nya, LCD I2C-nya di sini. Ini untuk delay-nya. Lalu nantinya pada taks yang ketiga, LCD itu akan memberikan tampilan real-time dari data sensor sehingga user atau pengguna itu dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung. Nah, taks ini itu menggunakan library Liquid Crystal underscore I2C. Di sini untuk library-nya. Lalu dapat diatur nantinya agar menampilkan informasi itu dapat secara jelas dan mudah dibaca. Nah, di sini juga terdapat fungsi lcd.setCursor yang di line 235 dan terdapat lcd.print. Itu digunakan untuk menempatkan data pada posisi yang tepat di layar LCD. Nah, di sini terdapat taks yang keempat, read CSV file, prioritas yang pertama, itu nantinya akan membaca kembali isi file CSV dan menampilkannya pada serial monitor. Nah, taks ini itu berfungsi sebagai seperti verifikasi bahwa data yang dicatat di SD card itu sesuai dengan data yang dibaca dari sensor. Dengan adanya taks yang keempat ini, pengguna atau user itu dapat memastikan tidak ada data yang hilang atau salah tulis selama proses logging. Seperti itu. Kurang lebih untuk programnya seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Ini untuk yang tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ini untuk rangkaiannya. Jadi terdapat LCD, kabel jumper, DHT22, ISP yang sudah tersambung pada laptop. Nah, ini untuk outputnya temperatur dan di sini terdapat angkanya, ini real time. Lalu ini untuk SD card-nya ada di sini. Nah, ini jika sudah dijalankan atau sudah di-run untuk programnya, maka di serial monitor juga terdapat seperti ini untuk tampilannya, outputnya. Jadi membaca file CSV-nya, lalu disimpan datanya, dan akan muncul hasilnya secara real time. Nah, ini read CSV, data save to CSV. Yang ada pada LCD dan di serial monitor itu nantinya sama. Nah, ini jika terdeteksi, maka akan berubah secara real time. Seperti itu. Pada percobaan yang kedua, kami membuat sistem yang dibuat menggunakan ESP32 dengan implementasi FreeRTOS untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 dan menampilkan data pada LCD I2C serta mengatur respon dari LED.
Di sini free RTOS-nya interrupt. Kami juga menggunakan library liquid crystal.i2c. Untuk pinnya di sini DHT-nya ada di pin 4. Lalu push button-nya kami menggunakan push button di pin 33 dan LED berwarna putih itu di pin 32. Di sini ada struct data sensor, ada float suhu dan float kelembapan karena nantinya data suhu dan kelembapan itu akan tampil pada LCD dengan I2C. Di sini taks DHT22 untuk taks DHT22 itu membaca nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 yang terhubung ke GPIO 4 setiap 2 detik. Lalu nilai sensornya akan disimpan dalam struktur data sensor dan dikirim ke antrian. Seperti itu. Agar nantinya dapat digunakan oleh taks lain secara bersamaan. Nah, untuk taks LCD itu memiliki prioritas tinggi dan bertugas menampilkan data suhu dan kelembapan pada LCD 16x2 melalui protokol I2C. Taks ini juga mendeteksi status interrupt dari tombol. Jadi nantinya jika tombol dinyalakan atau push button-nya ditekan, itu LED di GPIO 32 akan menyala dengan arus yang sudah dibatasi menggunakan PWM untuk keamanan dari hardware-nya itu sendiri. Dan pembacaan sensor dari DHT22 sementara akan dihentikan. Lalu di sini untuk line 167 terdapat taks dari DHT. Lalu yang ketiga ada taks serial monitor. Nantinya percobaan yang kedua ini sama seperti percobaan yang pertama, akan tampil di LCD dan akan tampil juga di serial monitor. Kurang lebih untuk programnya seperti ini. Lalu kita akan lihat demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Nah, di sini untuk programnya sama seperti tadi. Lalu untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini program sudah dinyalakan, LCD terlihat suhu dan kelembapan ini secara real time. Lalu terdapat ESP32, kabel jumper, ada DHT22 di sini, dan di sini terdapat push button dan LED berwarna putih. Lalu, untuk serial monitornya akan seperti ini. Jadi, terbaca suhunya berapa, kelembapannya berapa, lalu interruptnya itu posisinya nonaktif karena push buttonnya tidak ditekan. Untuk serial monitornya seperti ini. Lalu, jika nantinya ini LCD-nya seperti ini, jika nantinya push button itu ditekan, di sini LED terlihat menyala dari mati. Nah, terlihat nyala nih mati, lalu ditekan LED-nya menyala, dan posisi dari LCD bertuliskan interrupt DHT22 dihentikan. Lalu pada serial monitor juga sama, nantinya akan tertulis interrupt aktif, pembacaan dari sensor akan dihentikan. Seperti itu untuk percobaan yang kedua. Demikian presentasi dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan mengenai FreeRTOS Middle. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.